Perkenalkan, nama saya M. Dedi Fikri. Saya pengibaran dari Provinsi Sulawesi Barat. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Gunung. Perkenalkan, nama saya Latisha Frenzy Barata, biasa dipanggil Latisha. Saya dari Sekolah Alizar Pondok Labu, utusan Provinsi DKI Jakarta. Nah, boleh diceritakan nggak Kak perjuangan menjadi calon paskibraka dari daerah sampai ke nasional? Awalnya saya diseleksi di sekolah, diukur dari ketinggiannya sudah pas melebihi 170 ke atas, dan kemudian dikirim ke kabupaten untuk seleksi TWK TIU, dan alhamdulillah saya mendapatkan nilai 90 dan 95 di TWK dan TIU, dan kemudian bertahap kami mengikuti seleksi PBB dan alhamdulillah saya lolos, lanjut ke kesamaptaan, dan terakhir ada wawancara. Dan alhamdulillah saya lolos di 10 besar dan saya dikirim ke provinsi untuk seleksi tingkat provinsi. Saya mengikuti yang sama TWK dan TIU. Alhamdulillah nilai saya 95 TWK dan TIU. Dan kemudian dilanjut dengan kesemaptaan, wawancara dan bakat. Dan kemudian alhamdulillah saya lolos di 3 besar untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. Dan pada saat di seleksi tingkat pusat, saya mengikuti seleksi yang namanya, yang pertama ada kesehatan. Sebelum berangkat ke verifikasi itu, kami MCU terlebih dahulu, dicek keseluruhan mulai dari atas sampai bawah, dan kemudian kami diseleksi di tingkat pusat itu dari atas juga sampai bawah untuk kesehatan. Dan terakhir, sebelum saya kembali ke daerah saya sendiri di desa, saya menunggu di ibu kota untuk menunggu hasil seleksi. Saya sendiri di ibu kota, tidak ada yang menemani, tapi 2 hari kemudian tiba-tiba kakak sepupu saya datang menjemput saya dan menonton hasil seleksi atau pengumuman. Dan alhamdulillah saya lolos. Di situ saya sangat terharu dan sangat bangga karena telah bisa mewakili daerah saya untuk ke tingkat pusat. Dan kemudian di sini saya sudah berada di Istana Negara, yang dimana cita-cita saya dari kecil untuk menginjak Istana Negara sebagai petugas upacara. Proses perjuangannya seperti apa? Untuk proses perjuangan yang menjadi paskibraka tingkat nasional itu tentunya penuh dengan latihan, karena tidak hanya dengan jasmani, kami juga dituntut sehat secara rohani. Mungkin kita lebih harus fokus belajar di PPKN, kewarganegaraan, dan juga intelijensi umum. Karena untuk mempersiapkan berbagai tes yang akan datang, akan adanya juga tes TWK TIU. Selain itu, perjuangannya sebenarnya formalitas mengikuti rangkaian seleksi sampai dengan tingkat provinsi itu diumumkan hanya beberapa orang yang eligible bisa ikut untuk seleksi di provinsi. Nah, di situ saya pastinya latihan lagi, baik fisik, mental, dan juga pastinya kesehatan harus dijaga. Dan yang saya sadari itu, yang penting adalah menjaga sikap dan etika. Karena kesehatan bisa siapa aja, jasmani dan rohani juga bisa siapa aja, bisa dipelajari. Namun sikap dan etika itu harus datang dari diri kita sendiri. Maka dari itu saya menyiapkan itu, kedisiplinan, dan juga saya harus masuk dalam identitas paskibraka, yaitu kekompakan, kedisiplinan, kerapihan, dan pasti kita juga harus punya jiwa korsa antar teman. Karena di sini kami tingkat pusat, maka dari Aceh hingga Papua kami itu bersatu. Dan di situ kami harus memiliki dan mengasahi kemampuan bicara kami. Maka di situ saya melatih semuanya, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai calon paskibraka tingkat pusat. Dan di situ saya juga harus mulai adaptasi, bagaimana berpisah dengan keluarga lama, bagaimana mandiri. Tapi alhamdulillah saya dapat adaptasi dengan cepat dan juga disemangatin dan dirangkul terus oleh teman-teman sekitar sini. Jadi alhamdulillah saya bisa terpilih sebagai calon paskibraka tingkat pusat.
Mas Denny, ini kan dari daerah jauh gitu Mas. Ya. Untuk perjuangannya tadi tidak diantar sama orang tua. Nah itu sempat menginap di mana aja Mas? Di situ saya menyewa yang namanya perumahan atau wisma. Saya berdua dengan kakak sepupu saya. Saya diantar untuk mempersiapkan ke tingkat pusat ini sebelum saya kemari. Saya ditemani sampai saya berangkat di situ. Saya menggunakan uang pribadi saya. Saya membuka tabungan saya sendiri untuk berangkat ke ibu kota. Dan sebelumnya itu saya juga sempat cerita ke orang tua saya bahwa saya ini mengikuti paskibraka bukan hanya sebuah reuni atau pengunjungan ke istana, tetapi saya juga bertugas dan juga saya bagian dari negara juga. Dan kemudian orang tua saya mulai paham apa itu paskibraka dan mengizinkan saya untuk berangkat untuk mengikuti paskibraka ini. Dia mengizinkan saya ke ibu kota berdua dengan kakak sepupu saya, karena di saat itu kedua orang tua saya belum bisa mengantar karena kendaraan dan ekonomi. Mas, kalau orang tua pekerjaannya apa? Bapak saya pekerjaannya petani dan ibu saya ibu rumah tangga. Tadi kan sempat mengambil tabungan. Nah itu kira-kira boleh diceritakan berapa sih Mas? Mulai dari SMP saya tabung 10.000 lah per hari. Saya mengisi sedikit uang jajan saya. Saya rela tidak membeli apapun di sekolah demi menabung uang ke tingkat pusat, karena cita-cita saya ingin menjadi paskibraka. Saya tetap berjuang. Awalnya pusat saya hanya bilang kalau provinsi saya sudah alhamdulillah. Allah berkata lain. Allah memberikan saya istana negara bersama dengan teman-teman 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau untuk Kak Latisha, ini kan seleksinya itu mengalahkan berapa orang sih Kak kalau dari Jakarta? Kira-kira tahu nggak? Misalkan setiap seleksi itu ada berapa ribu orang gitu. Tapi meskipun ini kan Kakak tetap di Jakarta Kak. Kendalanya apa aja? Kendalanya apa aja sih Kak meskipun di Jakarta gitu? Apakah ada kendala atau lancar-lancar aja? Jadi kendala yang saya alami selama pemusatan di sini, walaupun saya tinggalnya di Jakarta Selatan, yaitu sangat dekat dengan tempat pemusatannya, saya pasti masih merasa kangen dengan keluarga, karena meskipun dekat jaraknya, kami tetap tidak berjumpa dan tidak boleh telepon, tidak boleh chat. Jadi pastinya saya harus menghadapi cara gimana saya mandiri tanpa orang tua, yang sebelumnya mungkin keseharian saya dipenuhi dengan bantuan orang tua, kayak bisa semudah mempersiapkan hal-hal untuk sekolah. Saya tetap memerlukan bantuan orang tua. Namun sekarang di Paskibraka kami dituntut untuk mandiri, karena itulah Paskibraka, dan jadi saya harus belajar untuk adaptasi. Itu mungkin jadi salah satu kesulitan bagi saya. Nah, dua pertanyaan terakhir nih, yang buat shock culture gitu. Selama di karantina apa aja? Duluan enggak? Yang membuat saya itu adalah saya agak sedikit terkejut dengan temponya, karena saya diajarkan tempo 98. Sejak saya di sini saya merasa agak kesusahan pada saat pelatihan pertama. Pada saat pelatihan pertama kaki saya mungkin agak kaget, tiba-tiba saya kram karena temponya terlalu cepat. Temponya itu kisaran 116. Jadi saya berusaha beradaptasi, berusaha menyesuaikan, dan alhamdulillah saya bisa melewati rintangan tersebut. Dan kami ini terbagi menjadi dua tim A dan tim B.
tim A ini memiliki kekurangan dan juga tim A juga memiliki kekurangan, tetapi saya berada di tim A. Tim A ini memiliki kekurangan yang namanya ada yang malas angkat kaki lah, ada yang malas angkat tangan atau kunci tangannya, tetapi kami ini saling mengingatkan, saling merangkul, saling menyemangati bahwa kekompakan itu penting dalam tim, karena ini bukan ini bukan tingkat kabupaten atau provinsi, ini tingkat nasional. Seluruh Indonesia lihat ataupun seluruh dunia juga melihat proses upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Kalau untuk Karatesya, shock culture-nya apa nih pas masuk latihan? Mungkin hal yang membuat saya kaget selama latihan itu adalah cara mengatur waktu. Karena sebelumnya kami sudah diberitahu kalau skala prioritas itu penting. Namun saat saya masuk pemusatan, saya sadar bahwa kita di sini benar-benar fokus untuk latihan di hari H 17 Agustus nanti. Dan di sini akademik kami jadi tertinggal. Kan di sini kami juga dispensasi sekolah. Kami juga harus melewati banyak-banyak berita karena di sini kami tidak memegang gadget sosial media apapun. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang mengejutkan karena yang dari sebelumnya stabil-stabil saja rutinitas sehari-hari di sini sekarang ditempa dengan latihan setiap hari dan nanti juga membayangi untuk jangka panjangnya gimana cara mengejar pelajaran dan tetap aktif di akademik maupun hal-hal prestis non akademiknya. Mulai masuk karantina itu kapan sih, Kak? Mulai masuk karantina itu tanggal 15 Juli. Mulai masuk karantina itu 15 Juli. Tapi untuk main HP itu ada waktu tertentu, misalnya malam aja atau kapan? Untuk gadget dan sosial media kami sama sekali dibataskan karena sebelumnya saat kami nyampe langsung dikumpulkan dan nanti akan dibalikin lagi setelah pemusatan selesai. Berarti setelah 17 Agustus. Ya. Terakhir, makna kemerdekaan buat calon paskibraka 2020. Makna kemerdekaan bagi calon paskibraka tingkat pusat ini bagi saya tentang persatuan, tentang kepancasilaan dan juga kedaulatan bagi bangsa, bahwa paskibraka adalah masa depan bangsa bagi Indonesia. Makna kemerdekaan bagi saya adalah sebuah perjuangan dan bisa dilihat bukti itu rutinitas kami sehari-hari di mana sekarang kami bisa bebas berekspresi, beragam dan juga terus mengeksplor dan juga memberitahu suku dan adat yang kaya akan kami di Indonesia. Jadi itu makna kemerdekaan bagi saya itu kebebasan yang kami bisa alami sekarang ini. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah